Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Yoga Pratama, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Di Reskrimum Polda Kalimantan Selatan bersama seluruh Polres jajaran merilis capaian penindakan kasus kriminal selama periode Januari hingga Juni 2026. Satpolairut Polresta Pati, Polda Jawa Tengah kembali melaksanakan pendampingan hari kedua kegiatan verifikasi dan validasi lapangan barcode solar subsidi. Polda Metro Jaya menggelar bakti kesehatan di gedung Satpamovid Polres Metro Bekasi. Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priuk berhasil menangkap seorang pelaku pencurian sepeda motor milik pengemudi ojek daring hanya dalam waktu 2 jam setelah aksi kejahatan tersebut terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk. Pelaku berinisial WS diduga menjalankan aksinya dengan modus menjadi penumpang ojek daring, kemudian meminta korban mengantarnya dari Tambun, Bekasi menuju Muara Baru dan dilanjutkan ke kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Setelah tiba di lokasi, pelaku meminta korban turun dengan alasan menjemput teman. Namun saat korban turun dari kendaraan, pelaku langsung melarikan sepeda motor milik korban dan meninggalkannya di depan kantor kesehatan pelabuhan. Mendapat laporan dari korban, tim Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok segera melakukan penyelidikan dan penelusuran di sejumlah lokasi, hingga akhirnya berhasil menangkap pelaku di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Dalam penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan sepeda motor milik korban yang plat nomornya telah dilepas oleh pelaku, serta surat-surat kendaraan yang sempat dibuang untuk menghilangkan jejak. Pelaku saat ini menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polres Pelabuhan Tanjung Priuk dan dijerat dengan pasal penipuan dan penggelapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Humas Polres Metro Jakarta Utara melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Kalimantan Selatan bersama seluruh Polres jajaran merilis capaian penindakan kasus kriminal selama periode Januari hingga Juni 2026. Fokus utama operasi ini ditujukan pada penanganan kasus 3C atau curas, curanmor, serta curat, serta tindakan premanisme yang selama ini menjadi perhatian utama masyarakat. Rilis capaian penindakan kasus kriminal disampaikan langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel, Kombes Pol Frido Situmorang, dalam rilis informasi pers di Markas Besar Polda Kalsel. Berdasarkan data yang disajikan, selama 6 bulan terakhir tim kepolisian berhasil mengamankan sebanyak 211 tersangka yang terlibat dalam berbagai tindak pidana. Komposisi tersangka terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, perempuan, hingga pelaku dewasa yang berasal dari berbagai wilayah di Kalimantan Selatan. Polda Kalsel berkomitmen kuat untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah dan tidak hanya berfokus pada pendidikan, namun juga memastikan setiap kasus yang dilaporkan dapat diselesaikan dengan baik dan tuntas demi rasa aman bagi seluruh warga Banua.
Capaian ini dapat memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi masyarakat, sekaligus mengajak warga untuk tetap aktif melaporkan aktivitas mencurigakan demi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Polri TV. Polsek Todanan Polres Blora berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian 1 unit sepeda motor yang terjadi di dalam rumah warga Desa Ngumpul, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Polisi juga telah mengamankan seorang tersangka beserta sejumlah barang bukti. Peristiwa pencurian tersebut menimpa korban seorang mahasiswa asal Kecamatan Todanan. Motor korban diketahui hilang setelah tersangka membuka kunci pintu rumah dengan cara mengambil kunci di bawah cangkul yang berada di samping pintu rumah korban. Setelah dilakukan pengecekan melalui rekaman kamera CCTV milik tetangga sekitar, terlihat sepeda motor milik korban dibawa kabur oleh seorang pria yang tidak dikenal ke arah utara dengan menggunakan jaket sweater hitam dan helm. Oleh tersangka yang berinisial MU, ya, umur 30 tahun, di mana pekerjaannya adalah seorang petani atau pekebun yang beralamat di Desa Ngumpul, Todanan, Kabupaten Blora. Kemudian dari kegiatan penangkapan tersebut, ya, kita sudah berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 buah HP smartphone merek Infinitec, kemudian uang tunai senilai 227.000, di mana uang tersebut merupakan hasil dari menggadaikan kendaraan yang telah dicuri oleh tersangka. Saat ini, tersangka M beserta seluruh barang bukti telah diamankan di markas kepolisian untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 476 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun. Dari Humas Polsek Todanan Polres Blora Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.